Shalom, selamat pagi, salam sehat buat seluruh jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus dimanapun saat ini berada. Kita bertemu kembali dalam renungan harian HKBP Resort Sutoyo pada hari ini, Sabtu tanggal 17 Februari 2024. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam kitab Yesaya pasal 29 ayat 14. Maka sebab itu, sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini, keajaiban yang menakjubkan. Hikmah orang-orang yang berhikmat akan hilang, dan kearifan orang-orangnya yang arif akan tersembunyi. Dalam bahasa Batak dikatakan, dibaheni idama, salima pabaheku tujuluanon tubangsoon, salin situtuma, asa huagohon habisuhon ni akka nabisukna, jala hubolokon rohani akka parroha sian nasida. Demikian firman Tuhan. Peliharalah hikmat Tuhan. Jemaat Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, Tuhanlah sumber hikmah dan pengetahuan. Raja Salomo sendiri memberi pernyataan bahwa hikmat dan pengetahuan itu adalah pemberian Tuhan kepada manusia. Hikmah dan pengetahuan itu sangat penting kita miliki. Seperti filsafat orang Batak, ijuk di para-para, hotang di parlabian, nabisuk na punahata naoto tu panggadisan. Oleh karena itulah orang Batak selalu gigih untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya, meskipun harus mengorbankan banyak materi. Dengan menguasai banyak pengetahuan, orang Batak memahami kelak akan dapat mengubah hidup lebih sejahtera. Tetapi jangan lupa, sebanyak apapun pengetahuan yang kita miliki, itu adalah pemberian Tuhan kepada kita. Jemaat Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, Tuhan telah melihat jelas bahwa cara hidup bangsa Israel tidak lagi sesuai dengan yang diharapkan Tuhan. Bangsa itu telah buta, tidak dapat melihat apa yang telah diperbuat Tuhan kepada mereka. Di ayat 13 sangat jelas dikatakan, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Hal inilah yang disebut dengan lain di bibir, lain di hati. Bibir berkata manis, namun hati berkata pahit. Di samping itu, Tuhan juga melihat bahwa hidup orang Israel sudah lebih mengutamakan ketetapan manusia daripada yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Cara hidup umat Israel yang telah salah di mata Tuhan, maka Tuhan menunjukkan kemarahannya. Tuhan akan melakukan suatu keajaiban kepada bangsa itu. Keajaiban yang menakjubkan. Hikmat orang-orang akan hilang dan kearifan akan tersembunyi. Kenapa Tuhan melakukan itu? Karena hikmat dan pengetahuan
tidak dipakai untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, tetapi dipakai untuk pemberontakan kepada Tuhan. Jemaat Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, Tuhan memberikan kepada kita hikmah dan pengetahuan, dan Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk menguasai banyak pengetahuan. Tujuan Tuhan agar kita dapat mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak baik. Tuhan ingin agar kita melakukan yang baik dan menjauhkan diri dari yang tidak baik. Pengetahuan yang kita miliki, mari kita pakai semakin mendekatkan kita kepada Tuhan, dan kita semakin menyadari keagungan Tuhan dalam hidup kita. Peliharalah hikmat Tuhan yang ada pada dirimu untuk menuntun dan mengarahkan hidup kita. Takutlah akan Tuhan, karena Dia dapat mengetahui apa yang kita lakukan dan apa yang ada di dalam hati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang kami dengar hari ini. Engkau telah mengingatkan kami agar kami selalu menunjukkan hati yang tulus dalam segala hal. Jauhkan dari kami kemunafikan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kepada kami hikmah dan pengetahuan. Ajarlah kami agar kami semakin mendekatkan diri kepadamu, dan kami lebih mengutamakan segala perintah-Mu. Berkatilah kami, berkati seluruh jemaat-Mu, berkati setiap aktivitas kami. Terimalah doa permohonan kami ini di dalam Yesus Tuhan, Juru Selamat kami. Kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita. Shalom.